Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, sudah lama sekali kita tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesesatan para pendeta. Jadi kalau kita ngomong pendeta itu banyak yang sesat, ya memang itu fakta. Dan itu akan kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita ngomong yang namanya sesat, ya nggak cuma Kristen saja. Ada juga Islam itu banyak yang sesat. Kalau kita ngomong kiai-kiai gendeng, ya banyak juga. Ustadz-ustadz edan juga banyak juga. Ulama-ulama nyeleneh, ya banyak juga. Tetapi itu semua akan kita bahas satu persatu. Semuanya akan jadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa? Karena yang seperti ini harus diwaspadai. Kita akan jadikan pelajaran semua itu untuk menjadi muslim yang lebih baik atau menjadi manusia yang lebih baik. Karena kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang seperti itu. Dan kita juga belajar bahwa orang-orang seperti ini akan memanfaatkan apapun untuk dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Atas nama apapun, entah itu atas nama mukjizat, entah itu atas nama karomah, entah itu atas nama, ya pokoknya seperti itulah, keajaiban, miracle dan lain sebagainya. Mereka menggunakan kata-kata itu untuk memikat pengikutnya, bahwa mereka ini seolah-olah manusia paling spesial di antara manusia-manusia yang lain, yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan pada mereka, sehingga mereka kemudian dengan atas nama keistimewaan itu, mereka mengambil keuntungan dari manusia. Dan keuntungan itu nggak kecil, banyak sekali dan jumlahnya sangat besar. Nah, kita tonton dulu videonya supaya kita paham apa itu yang akan kita bahas. Ya, kita sudah nonton nih, lucu kan? Jadi kalau kita ngomong, ya memang banyak pendeta yang ngobrol-ngobrol mukjizat itu banyak sekali. Gak cuman di luar negeri, di Indonesia juga banyak sekali. Dan itu semuanya settingan. Kita paham itu semuanya settingan. Cuman kan orang-orang awam gak paham kalau itu adalah settingan, itu rekayasa, itu semuanya sudah didesain seperti itu, sudah diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah terlihat nyata. Kalau yang di Indonesia itu masih sangat luar biasa bagus gitu settingannya. Kalau di luar negeri itu udah kelihatan banget bohongnya. Tapi anehnya yang datang masih ratusan, bahkan sampai ribuan yang datang untuk melihat miracle, mukjizat itu ditampilkan. Kok bisa seperti itu? Ya itulah tadi. Karena pada dasarnya orang-orang baik mau di Indonesia ataupun di luar negeri, kalau mereka sudah mendengar kata miracle, mendengar kata mukjizat, mendengar kata keajaiban, seolah-olah mereka itu langsung terpancing. Oh, itu dari Tuhan. Oh, itu adalah sesuatu yang dikhususkan oleh mereka dari Tuhan dan lain sebagainya. Ya, kita ambil pelajaran aja kan. Kalau kita nonton channelnya Bang Marcel Radival, Pesulap Merah, itu kan banyak sudah dia bongkar-bongkar mukjizat-mukjizat palsu. Ada ustadz ngakunya, sebetulnya ngakunya ustadz padahal aslinya dukun, kiai yang aslinya juga dukun, atau ulama-ulama yang aslinya dukun. Mereka membuat trik-trik sulap, kemudian dikatakan itu adalah miracle, itu adalah keajaiban, itu mukjizat, itu karomah, untuk menipu orang lain dengan keuntungan begitu banyak. Jadi pada dasarnya seperti itulah, dari dulu modusnya sama. Nggak cuman hari ini, dari zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman Fir'aun dulu memang seperti itu. Sudah banyak trik-trik yang dilakukan mereka, orang-orang yang mencari keuntungan dari manusia dengan trik-trik palsu,
dengan mukjizat-mukjizat palsu, mengatasnamakan Tuhan, padahal sebetulnya yaitu hanya trik-trik sulap untuk mendapatkan uang, mendapatkan apa bahasa kita itu keuntungan yang lebih besar kan gitu. Ya kita aja yang waspada. Kita kan orang-orang yang punya akal. Kita harus bisa menilai mana yang masuk akal, mana yang nggak masuk akal. Selesai kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.